Halo guys, aku Nubi. Seperti di judul dan thumbnail, aku mau nyoba muncak di map Mount Ekspedisi sambil ceritain kisah horor ini kisah nyata. Diteror teman kelas yang tenggelam. Langsung kita mulai. Jadi guys, sebut saja namanya Emma. Emma ini murid kelas 10 yang mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Ada PMR, keagamaan, dan musik atau band. Kebetulan si Emma ini memiliki cita-cita jadi dokter. Dia anak 10 IPA keempat. Karena ini baru di awal semester, which is si Emma dan angkatannya siswa didik baru. Alhasil dia tidak terlalu kenal dengan anak kelas lain, hanya beberapa saja. Maka, saat kumpulan kegiatan ekskul Emma hanya berinteraksi dengan teman kelas maupun tetangga kelasnya. Karena SMA 1 Emma adalah SMA favorit dan banyak siswa-siswi dari daerah lain. Oke, selain itu ada mata pelajaran penjas yang saat itu materinya renang. Jadi murid kelas 10 dihimbau untuk latihan renang sekaligus pengambilan nilai ke tempat khusus kolam renang, salah satu tempat terdekat sekolah Emma. Karena sekolah Emma menerapkan sistem full day, sekolah hanya aktif pada hari Senin sampai Jumat. Tetapi jam waktu sekolah dari jam 8 pagi sampai setengah 4 sore untuk Sabtu dan Minggu libur atau tidak sekolah. Tetapi karena kelas 10 sedang ada kegiatan renang, ada pembagian kelas yang telah dijadwalkan per minggu wajib pergi ke kolam renang untuk latihan sampai pada pengambilan nilai. Jadi masa pelatihan memakan waktu 3 bulan dan pada akhirnya masuk ke pengambilan nilai. Jadi guys, hari Minggu adalah hari di mana Emma dan teman kelas maupun kelas lainnya dijadwalkan untuk pengambilan nilai. Dijadwalkan bahwa kelas IPA 4, IPA 1, dan IPA 3 yang wajib datang ke kolam renang. Tetapi ada 2 murid perempuan kelas IPA 2 yang datang untuk meminta pengambilan nilai. Karena Sabtu kemarin mereka berhalangan hadir. Guru pun tak masalah. Mereka dikasih paling akhir oleh guru. Si Emma tidak mengenali 2 murid tersebut. Tetapi salah satu sahabat Emma yaitu Maya mengenali kedua murid tersebut karena satu ekskul dance. Saat menunggu nama dipanggil, Emma duduk di tepi kolam bersama teman yang lain. Tetapi Maya pergi sejenak menemui 2 murid tersebut. Sebut saja namanya Reni dan Fanny, yang ternyata mereka sahabat dekat dari masa kecil. Lalu tak lama, Maya menghampiri Emma dan menunggu giliran juga. Emma tak terlalu peduli dengan hadirnya 2 murid tersebut. Di sisi lain, Emma juga tak kenal. Sampai pada akhirnya, giliran Emma dan dia mendapatkan nilai 90. Begitu pula dengan sahabatnya Maya. Mereka sangat senang sekali. Kelas mereka akhirnya selesai, lalu dilanjutkan dengan kelas lain. Emma, Maya, dan teman satu kelas mereka memutuskan untuk mampir ke salah satu kafe untuk nongki santai. Karena masih siang hari, jadi sekalian menikmati hari libur terakhir. Mereka nongki tak ingat waktu. Sampai sadar, jam sudah ada di angka 4:30 sore. Lalu, tiba-tiba, salah satu teman mereka, yaitu Rosa, terkejut, lalu menangis, sambil memberitahukan bahwa temannya, yaitu 2 murid tadi, yang datang untuk pengambilan nilai. Salah satunya meninggal karena kecelakaan di sana. Dia adalah Reni. Reni mengalami kecelakaan yang sangat menyedihkan saat dia menunggu giliran untuk dipanggil. Karena mereka paling akhir. Jadi, mereka menunggu 2 kelas lainnya selesai terlebih dahulu, sambil nunggu dia latihan di kolam bagian belakang bersama Fanny. Tetapi Fanny izin pergi sebentar untuk membeli mie instan dan minuman. Maka saat itulah hal naas terjadi. Sebelumnya, kolam bagian belakang tidak terlalu ramai karena sudah sangat siang hari. Jadi, hanya mereka berdua di sana. Alhasil, Reni tanpa sengaja tersedot ke lubang sirkulasi air atau drain. Lalu dia begitu kelelahan berenang, berusaha keluar dari isapan drain sampai dia pingsan di dalam air. Di sisi lain, saat Fanny membeli mie instan, langsung masak di sana. Dia pun membeli punya Reni juga. Jadi memang agak lama. Kurang lebih 20 menitan, Fanny pun kembali ke kolam. Tetapi dia tidak melihat Reni di kolam. Fanny berpikir, mungkin Reni lagi melihat kelas lain ke kolam bagian depan. Karena lapar sekali, Fanny pun duduk sejenak di kolam belakang sambil menyeruput mie yang dibelinya. Dia pun menaruh mie punya Reni di sampingnya. Sampai ada salah satu teman mereka dari kelas IPS yang sudah selesai pengambilan nilai menghampiri Fanny, lalu bertanya, "Buruan ke depan, kelasku udah mau selesai." "Oh iya, di mana Reni?" Fanny pun berkata, "Loh, bukannya di depan ya?" Lalu temannya menjawab, "Reni nggak ada tuh ke depan. Bahkan dari tadi
Aku nggak ada ngeliat dia. After kalian ke belakang di situ, Fanny panik banget, langsung menghentikan makannya dan mulai mencari dan bertanya ke orang-orang. Begitu pula dengan temannya itu. Setelah sekian lama mereka mencari, sesi pengambilan pun selesai. Guru menanyakan di mana-mana. Tadi 2 anak IPA 2 yang mau pengambilan nilai. Tolong suruh menghadap saya. Murid pun mulai mencari. Lalu tak lama Fanny datang sambil nangis histeris. Pak, Reni nggak ada. Reni nggak tahu kemana. Kita tadi latihan di kolam belakang. Aku tadi ninggalin Reni, beli mie sama minum, sekalian buat dia juga. Tapi pas balik, dia nggak ada di kolam. Guru pun langsung pergi ke tempat pelaporan kolam. Lalu murid yang lain disuruh mencari. Guru meminta CCTV area renang dan pegawai renang pun ada yang ikut mencari, ada juga lihat CCTV. Tak lama kemudian, ada salah satu pengunjung yang teriak ketakutan karena dia tak sengaja kesenggol sesuatu di kolam yang diperhatikan lagi seperti manusia. Langsung deh, heboh di sana. Guru dan pegawai bahkan pengunjung berenang ke kolam untuk menyelamatkan orang yang tersangkut. Saat sudah terselamatkan dan ditaruh di pinggir kolam, Fanny pun sangat terkejut. Orang yang pingsan itu ternyata sahabat karibnya, yaitu Reni. Tubuh Reni dilakukan pertolongan pertama, sempat ada detak jantung, tapi sangat lemah. Lalu Reni segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sangat disayangkan, Reni telah menghembuskan nafas terakhirnya saat di perjalanan menuju ke rumah sakit. Kembali ke POV Emma, saat Rosa menangis, sahabat Emma yaitu Maya pun sedih. Karena baru saja Maya dan Reni ngobrol asik. Walaupun baru kenal Reni orang yang dikenal ramah. Satu sekolah pun saat itu sangat berduka atas telah berpulangnya Reni. Akhirnya kita memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Saat sampai di rumah, Emma langsung membersihkan diri, lalu rebahan bentar sambil membaca buku dan periksa piar-piarnya. HP-nya pun tak lama berdering notifikasi grup yang heboh mengabarkan anak IPA 2 telah berpulang. Emma tak terlalu menanggapi. Emma hanya berdoa, semoga Reni tenang di sisi Tuhan. Kenapa Emma terlihat cuek? Karena Emma tidak kenal Reni dan bahkan tidak tahu wajah Reni. Dan Emma tipikalnya cuek. Jadi, tolong jangan marah sama Emma ya teman-teman. Emma saat itu memiliki pacar, yaitu kakak kelasnya kelas 11 IPA juga. Emma pun berkabar dengan pacarnya. Sampai hari sudah malam, Emma bersiap untuk makan malam lalu tidur. Keesokan harinya, sekolah mengadakan doa bersama untuk kepulangan Reni. Bahkan teman sekelasnya Reni pergi ke rumah Reni untuk mengikuti acara pemakaman Reni. Setelah itu, murid-murid pun dipulangkan lebih awal. Nah guys, saat setelah 3 hari setelah kejadian itu, Emma mengalami kejadian mistis yang gak pernah dia lupain. Jadi, Emma sering sekali ketindihan. Lalu tiba-tiba muncul sosok cewek berbaju biasa. Baju sehari-hari, namun basah kuyup. Rambutnya pendek dan berwarna blond. Emma pun tak terlalu menanggapi kejadian itu. Karena Emma memang sering ketindihan seperti itu. Hari-hari Emma jalani dengan hadirnya sosok itu di mimpi maupun saat ketindihan. Karena Emma orangnya cuek, Emma pun hanya berdoa dan meminta perlindungan Tuhan. Emma pikir itu setan nyasar aja. Dan tanpa sadar, udah mau 1 bulan dari kejadian itu, Emma masih didatangi sosok tersebut guys. Namun Emma masih tak peduli. Sampai ada video viral di sekolahnya. Jadi guys, murid yang lagi ekskul pramuka berada di sekolah sampai petang. Nah, tempat latihan mereka di lapangan upacara. Lalu saat latihan mereka menghadap ke ruang lab biologi. Karena semua murid dan guru sudah pulang, hanya ada satpam dan murid-murid yang ekskul di lab biologi. Ada yang heboh ngelihat pocong di jendela lab biologi, lalu direkam dan disebar satu sekolah. Banyak banget rumor mengatakan bahwa pocong tersebut adalah pocong Reni yang gentayangan. Itu satu sekolah heboh banget guys. Ada yang percaya, ada yang enggak. Emma sempat memiliki videonya, tapi udah dihapus karena Emma nggak suka hal-hal kayak gitu. Masih heboh-hebohnya penampakan pocong itu. Emma baru tahu bahwa Reni pernah masuk ekskul PME. Tapi Emma nggak tahu wajah Reni. Karena begitu banyak murid yang ikut karena FOMO sih. Ada kakak senior yang ganteng di sana, jadi pada ikutan masuk. Haha, ada yang sama nggak nih guys? Komen ya. Oke lanjut. Emma masih diganggu sama sosok itu ya guys. Sampai pada akhir semester pertama, semua murid melaksanakan ulangan semester, dan tempat duduk diacak dan dicampur dengan kakak kelas. Entah kebetulan atau tidak, kelas Emma dan pacar Emma jadi satu kelas, jadi mereka satu ruangan. Mereka jadi berbunga-bunga atas hal itu. Tapi guys, walaupun pacaran,
harus tetap di batas wajar ya. Dan harus fokus belajar, pacaran sambil untuk penyemangat aja. Saat ulangan berlangsung, Emma menjalaninya dengan senang. Dan masuk ke hari kedua. Saat Emma menuju ke sekolah, kendaraan yang Emma tumpangi tiba-tiba terjatuh dan terpental di area jalan lintas. Di sana Emma pingsan dan mengalami luka ringan. Emma tak mengikuti ulangan hari itu. Dia langsung dibawa ke klinik. Di dalam pingsannya Emma seperti ada di ruangan gelap, tapi nggak ada pintu. Lalu ada cahaya yang menyorot. Tak lama dia melihat sosok yang sering mendatanginya. Sosok itu menangis sambil bilang, "Tolong, tolong, tolong aku." Terus Emma jawab, "Kamu siapa? Ngapain kamu ganggu aku terus? Aku ada salah apa sama kamu?" Dengar omongan Emma, sosok itu tiba-tiba marah. Langsung menghampiri Emma dan naik ke atas bahu Emma. Sosok itu menduduki leher Emma sambil gelayutan dan bilang, "Dia punya aku, dia punya aku. Kamu gak boleh sama dia," dengan nada teriak sambil tertawa melengking. Emma ketakutan di sana. Mau teriak tolong, tapi gak bisa. Mulut dan badan Emma terasa kaku. Saat itu guys, Emma terus baca doa dalam hati. Dan akhirnya tersadar dari pingsannya. Di sana ada orang tua Emma dan juga sahabat Emma, yaitu Maya. Maya sambil nangis lirih melihat Emma yang luka-luka dan terbangun dari pingsan. Emma pun menceritakan kejadian yang baru Emma alami ke orang tuanya, dan Maya pun mendengarnya. Saat Emma menceritakan ciri-ciri makhluk yang mengganggunya selama ini, Maya terkaget karena ciri-ciri itu dimiliki oleh Reni, dan itu sangat real. Betapa syoknya Maya mendengar itu, lalu memberitahukan kepada Emma dan orang tuanya. Tapi Maya heran, karena Emma gak kenal dengan Reni. Kenapa Reni ganggu Emma? Dan tak lama, Maya ingat bahwa Reni pernah memberitahukan cowok yang dia taksir pada Maya waktu mereka ekskul. Mengetahui itu, Maya langsung bilang, "Kakak itu yang kamu taksir, beneran Ren?" Rena mengiyakan. Lalu Maya jawab, "Kakak itu pacarnya sahabat aku Ren, si Emma, yang sering jalan sama aku. Bahkan kakak itu ngebet banget sama Emma. Sampai dia chat aku buat minta nomornya Emma dan nanya-nanya tentang Emma. Gak lama mereka jadian." Mendengar itu, raut wajah Reni sedih. Lalu tak lama dipanggil kakak senior untuk latihan dance. Setelah cerita itu, Maya menyimpulkan, mungkin Rena ganggu Emma karena masih suka sama pacarnya Emma. Emma langsung sontak diam. Lalu ibu Emma bilang, untuk gak usah bahas itu lagi, biar nanti orang tua Emma yang nanya ke orang yang lebih paham. Lalu pacar Emma pun datang, yaitu si Ali. Ali bawa buah saat datang dan bersalaman, sekaligus tegur sapa sama orang tua Emma. Orang tua Emma pun dengan senang hati menerima kedatangan Ali. Saat Ali duduk di samping Emma, Ali bertanya keadaan Emma dan ngobrol juga dengan Maya. Tak lama, orang tua Emma pergi mencari makan. Jadi hanya mereka bertiga di ruangan. Lalu Emma bertanya ke Ali, "Sayang, kamu sebelum pacaran sama aku, ada nggak yang kamu deketin?" Lalu Ali menjawab, "Kalau aku yang ngedeketin, nggak ada sih. Yang aku saat itu cuma sibuk nyari-nyari info soal kamu. Ada yang deketin, cuma aku nggak suka sama dia." Sontak Emma jawab, "Siapa dia?" "Itu loh, yang baru aja kemarin meninggal." Lalu Maya jawab, "Nah kan bener, si Reni juga sempat bilang ke aku kalau dia suka sama kamu Li. Tapi aku jawab lagi, dia udah ada cewek. Pantes aja gangguin Emma." Ali jawab, "Hah? Ganggu gimana maksudnya?" Lalu Maya menceritakan tentang yang terjadi pada Emma. Setelah itu Emma pun diberi izin pulang oleh dokter. Hari-hari berlalu, Emma pergi ke sekolah sambil menjalani ulangan susulan. Selepas dari itu, orang tua Emma pergi ke rumah orang yang paham sama hal mistis. Lalu saat Emma pulang dari rumah, orang tuanya memberitahukan bahwa apa yang Emma dan Maya sangka itu benar. Selain Emma memang wangi bagi makhluk halus, Reni ganggu Emma sampai bikin Emma kecelakaan kemarin. Lalu Emma disuruh diruat. Emma mengabarkan hal ini ke Maya dan juga Ali. Pada akhirnya, Emma langsung diruat dan dibersihkan dari makhluk-makhluk yang suka mengganggunya. Setelah saat itu, sosok Reni udah gak ada datengin Emma lagi. Oke guys, inilah kisah nyata dari Emma. Tanpa mengurangi rasa hormat, nama, dan tempat aku samarin ya. Cukup sampai di sini guys. Jangan lupa di subscribe untuk notifikasi video aku selanjutnya. Dan jangan lupa di like ya. Dadah! Bye bye.